studio kami pada sore hari ini seorang gadis kecil, ya, Miss Kid Global World 1922. Saya Dwi Aprilia Rizwidiani, usia saya 13 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Medan. Yang baru-baru ini berkisar bulan 5 ya, menjuarai Miss Global di Malang Batu. Apa motivasi Ananda mengikuti Miss Global World ini? Jadi motivasi saya memang kemauan sendiri, juga dengan dukungan orang tua, dan juga saya ingin mengembangkan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Gimana awalnya sewaktu mengikuti ajang Miss Global ini ya, gimana prosesnya, berapa yang mendaftar, berapa yang ikut itu sehingga Dwi bisa memenangkan ya, jadi tentu juara satu yang dikirim ya. Iya. Juara satu yang dikirim itu berapa pesertanya waktu itu? Berawal dari yang di Sumatera Utara itu, kalau nggak salah ada sekitar 15 orang. 15 orang. Yang diberangkatkan juara 1, 2, dan 3. Miss Kid ini usianya dari berapa sampai berapa? Usianya dimulai dari umur 9 tahun sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun. 13 tahun lain lagi kelasnya. Iya. Oh, gitu. Nah, terus apa-apa saja waktu itu dilombakan gitu, ditanya ataupun gimana ya? Di dalam karantina pertama ada sesi seremoni, itu pembagian selempang finalis. Oh, gitu. Di hari kedua terus ada yang tes IQ, menunjukkan bakat dari masing-masing peserta. Setelah itu ada interview, tanya jawab, juga ada catwalk competition. Apa itu? Catwalk. Oh, catwalk jalan ya? Iya. Jalan ya, sebagai ya. Oh, di situ semua diajak catwalk ya. Ini table manner nggak ada ya? Table manner itu dari penilaian langsung, nggak ada diajarin. Oh, itu pada langsung dibawa ke satu meja makan gitu ya. Iya. Langsung cara kita makan apa semua di situ langsung Iya. dinilai. Oh, gitu. Sebelumnya tidak diajarkan ya. Nah, terus 15 peserta, berarti 3 yang ini. Iya. Nah, setelah itu waktu di Malang berapa saingan, berapa banyak itu? Kurang lebih ada 20 peserta. 20 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi Dwi lah juara satunya ya. Terus kemudian cita-citanya mau kemana ini? Cita-cita saat ini sih untuk kedepannya bakal ada suatu ajang lagi yang akan. Nah, tentu kan naik usia. Iya. Nah, ikut lagi Dengan pemilihan yang berbeda. Seperti ajang kayak yang tingkat remaja lainnya gitu, yang berbeda. Oh, tidak di global ini lagi. Iya. Oh, ke lain lagi ya. Ini kan lagi banyak miss ya. Oh, gitu. Kemarin itu waktu masa seleksi, apa kesulitannya, apa hambatan yang kira-kira yang sangat berarti? Kesulitannya sih di interview. Di interview. Iya. Karena kalau di interview dia memang dikasih pertanyaan langsung harus jawab spontan. Harus secepatnya menjawab. Ya, itu dia. Jadi setelah dikasih pertanyaan, menjawab, dikasih lagi pertanyaan. Jadi secepat mungkin lah harus menjawab. Ada bahasa Inggris? Nggak ada ya. Oh, itu yang mungkin tingkat yang lebih tinggi ya.
Kemudian setelah menang dari Miss Global ini, nggak ada tugas gitu. Biasanya kan setiap Miss itu ada tugasnya, itu tadi kalau dia tugasnya membawa daerah gitu ya kan, seperti daerah mana kayak batubara itu apa yang bisa dibawa ya kan, nggak ada yang ditugaskan. Ada, menjadi salah satu delegasi budaya Indonesia ke luar-luar Indonesia, di mancanegara, terus juga menghadiri kayak festival budaya. Festival budaya. Iya. Tapi setelah menang belum ada kan? Belum ada tugas ya. Bulan 5 ini bulan 12 ya, belum ada ya. Masih berarti vakum ya. Vakum karena Covid kali enggak. Nah, terus hambatan lain? Hambatan yang lain enggak ada. Ya ada ya. Apa aja, ringan-ringan aja, enjoy aja ya. Karena kalau kita santai menjalaninya pasti bisa untuk lancar gitu perjalanan. Lancar ya, dimudahkanlah semuanya, enjoy ya. Sersan, serius tapi santai. Terhadap milenial hari ini ya mungkin kegiatan Miss Global ini banyak nggak minat ya. Yang kita tahu sekarang kan anak-anak sekarang itu kurang terhadap begini-begini ini, taunya bangun tidur buka HP ya kan. Nah, gimana itu kalau 15 peserta itu kan masih ya sedang-sedang saja ya. Gimana Dwi melihatnya ke depan ini? Dan kegiatan ini apakah terus tiap tahun nantinya dibuat? Kegiatan ini bagus dan juga positif untuk kita karena ya bisa mengasah wawasan otak, juga kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terutama yang ada Sumatera Utara dan juga Kabupaten Batubara. Nah, khususnya Kabupaten Batubara karena kamu anak Batubara itu. Ya angkatlah itu Bodija di sana itu banyak, terus terang aja ya. Opa itu mantan di sana, mantan Kadis pariwisata di Batubara. Jadi tahu pasti ya kan, ada 2 istana di Sumatera Utara ini, Istana Niat Lima Laras, Istana Memon. Nah itu coba gimana itu Istana Niat Lima Laras itu ya kan. Kemudian Tenun Songket Batubara itu sudah kalau Opa bilang sudah mendunia, karena anak Opa yang desainer di Jerman itu sudah membuat songket itu dibawa ke satu acara. Nah, ini Jerman itu, dan itu satu. Kemudian pulau ada 2 itu. Kalau bisa ya kan itulah tugas nanti Dwi. Makanya harapannya yang maunya Bupati Batubara itu membuka mata lebar-lebar. Ada seorang gadis kecil yang potensial, ya kan? Titipkanlah tugas itu kepada Dwi. Setuju? Setuju. Nah, menurut Dwi, remaja hari ini mau dibawa kemana? Menurut Dwi ini, gimana pandangannya? Menurut Dwi, memang ya remaja zaman sekarang lebih peduli dengan smartphone-nya daripada lingkungan sekitar. Jadi Dwi berpesan untuk remaja-remaja zaman sekarang untuk lebih memulai kegiatan yang positif. Misalnya kita mengikuti kegiatan Miss Global ini,
ataupun terus meraih cita-cita kita dengan memulai prestasi dengan perlombaan-perlombaan lainnya. Perlu nggak, penting nggak kaum milenial mempelajari budaya? Kita jangankan Indonesia, Sumatera Utara aja sangat kaya dengan budaya. Gimana menurut Dwi? Menurut Dwi itu sangat penting, karena siapa lagi yang akan mewariskan budaya-budaya kita jika bukan kita sebagai generasi muda. Seperti yang kita ketahui sekarang, budaya luar itu seperti kayak K-pop ataupun boyband dari dari Korea ya? Korea gitu sedang masuk ke dalam Indonesia, sedang populer di Indonesia. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena budaya kita itu tidak kalah dengan budaya lain. Betul. Setuju. Yang harus dilakukan oleh si remaja ini apa tahapannya? Yuk. Jadi apalah yang harus dilakukan pada remaja milenial sekarang ini menurut Dwi sehingga mereka tertarik dengan budaya lokalnya sendiri? Langkah awalnya sih pastinya mempelajari budaya itu, karena budaya kita ini sangat menarik gitu. Jadi dengan sejarah-sejarah zaman dahulu, jadi setelah kita mempelajari, kita juga sudah bisa memperkenalkan ke masyarakat luar kalau budaya kita itu baik gitu, sangat bagus. Dan juga setelah Dwi menang ya di Malang itu, Dwi kan kembali ke Medan ya, Sumatera Utara, mendapat tugas mengunjungi sekolah-sekolah. Ada berapa sekolah yang dikunjungi? Banyak sih, kayak PKBM gitu, kegiatan sekolah juga. Saya sebagai duta literasi di sekolah, itu saya ada mengunjungi ke sekolah-sekolah dan juga PKBM untuk mengembangkan minat baca anak-anak zaman sekarang. Apa itu PKBM? PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi yang untuk bisa dibilang PKBM itu sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah. Ada di mana itu? Ada di Medan? Di Marelan ada, di Medan area juga ada. Oh gitu? Iya. Memang putus sekolah, memang orang tuanya nggak mampu. Iya, ada yang juga, memang ada yang bilang mereka juga bandel, makanya dikeluarkan dari sekolah. Terus ada satu yayasan apa memang sekolah dia? Sekolah? Iya, sekolah. Jadi langkah awal literasi itu adalah membaca. Karena kalau anak-anak zaman sekarang tuh udah bisa dibilang udah jarang untuk membaca. Ya. Sedangkan kalau kita ingin mencari pengetahuan, bacanya di Android aja kali ini. Iya. Sedangkan kita untuk mencari pengetahuan itu dengan membaca. Ya. Kemarin berapa sekolah itu dikunjungi? 3 sekolah ya. Kemudian waktu mengunjungi itu kan tentu ada tanya jawab. Gimana respon mereka terhadap dirinya, kemudian terhadap minat baca tadi itu, ya kan? Yang Dwi ketahui itu gimana? Apa respon mereka? Ya atau diam saja mendengar? Respon mereka sih ada yang hanya bisa menanggapi dengan semangat mereka, karena tidak semua orang meminati membaca, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi ada juga yang hanya diam saja. Saya ketahui Dwi itu papanya batubara. Iya. Asli batubara ya. Iya. Berarti kan sudah pernah mengunjungi batubara kan? Setelah Dwi menang?